Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Vinda Ulhusna, NRP 5721321417. Program studi pengolahan hasil perikanan. Mohon izin dosen pengampu Ibu Triwulandari, izinkan saya mempresentasikan hasil produk pengolahan hasil perikanan ekstraksi yaitu kolagen. Baik, yang pertama, pengertian kolagen. Apa sih kolagen itu? Kolagen sendiri merupakan sejenis protein sederhana, umumnya diproduksi di dalam tubuh manusia itu sendiri. Yang mana dalam tubuh manusia merupakan protein terbesar, yaitu sekitar 30%. Kolagen terbentuk dari asam amino yang bersifat keras dan tidak larut dalam air. Kata kolagen sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu kola yang berarti lem. Hal ini dimaksudkan berarti kolagen sendiri merupakan suatu jaringan yang sifatnya seperti perekat dalam mengikat sel-sel jaringan menjadi satu. Sumber kolagen sendiri yaitu dari dalam tubuh kita sendiri. Namun, kolagen juga dapat dihasilkan dari hewan maupun tumbuhan. Kolagen terbesar yaitu dihasilkan dalam tubuh manusia yang diproduksi dengan sel jaringan ikat fibroblast. Dan dalam tubuh manusia, kolagen terdapat dalam otot, tendon, ligmen, dan tulang. Sedangkan dalam hewan dan tumbuhan yaitu ikan, daging merah, telur, sayuran, dan kacang-kacangan. Sumber kolagen dari hasil perikanan yaitu dari ikan. Kolagen hasil laut didapatkan dari limbah hasil perikanan seperti tulang, sisik, sirip, kulit, dan gelembung renang pada ikan. Keunggulan kolagen sendiri yaitu mudah diserap dalam tubuh, bersifat antigenitas yang rendah, afinitas air yang tinggi, dan tidak beracun. Kolagen paling banyak dihasilkan dari kulit ikan, yaitu ikan kod dan ikan tuna. Manfaat kolagen yaitu dapat ditemukan dari berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang farmasi, bidang kecantikan atau kesehatan, dan bidang pangan. Dalam bidang farmasi sendiri yaitu biasanya digunakan untuk penyembuhan luka, perbaikan jaringan tubuh, dan sebagai alternatif pengobatan osteoartritis. Dalam aplikasinya biasanya diaplikasikan ke dalam kandungan obat-obatan. Dan dalam bidang kecantikan sendiri, yaitu bermanfaat untuk menghilangkan bekas luka dan jerawat, membantu meregenerasi kulit, menghaluskan dan mengurangi kerutan, serta mengurangi selulit. Dan selanjutnya yaitu dalam bidang pangan. Dalam bidang pangan sendiri biasanya ditambahkan melalui suplemen makanan, yang mana suplemen makanan tersebut ditujukan bagi orang-orang yang dalam tubuhnya sudah tidak dapat memproduksi kolagen secara maksimal, seperti contohnya orang yang sudah berumur. Dan dalam tubuh manusia sendiri, yaitu bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan kuku, rambut, memelihara kesehatan sendi, serta memperkuat jaringan sel otot. Konsep dasar pembuatan kolagen sendiri yaitu dalam produk perikanan yaitu dari hasil produksi ikan di Indonesia. Yang dapat kita ketahui dari KKP mencatat
Produksi ikan secara nasional mencapai 23,16 juta ton pada 2020. Jumlah ini sangat turun sekitar 2,93% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 23,86 juta ton. Dan produksi ikan terbesar yaitu berasal dari Sulawesi Selatan. Dalam produksi pengolahan hasil perikanan sendiri tentu memiliki dampak yang ditimbulkan, seperti contohnya pembuangan limbah perikanan ke tempat yang tidak semestinya, yang mana jika kapasitasnya besar, maka akan menimbulkan suatu bencana dan mengganggu kenyamanan bagi para masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya inovasi dan upaya penanganan dari perorangannya, seperti memanfaatkan sisa pengolahan tersebut menjadi suatu produk. Nah, upaya menangani efek negatif ini dapat kita lakukan seperti contohnya membuat kolagen dari sisa-sisa produksi ikan, yang mana biasanya produksi ikan tersebut hanya mengambil bagian-bagian tertentu saja, seperti contohnya pada produk filet ikan, ataupun tenderloin, dan lain sebagainya. Kita next. Proses pengolahan kolagen sendiri yaitu pertama, preparasi bahan. Preparasi bahan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses pengolahan kolagen. Yang mana tahap pertama yaitu tahap degradasi, pembilasan, ekstraksi, penyaringan, presipitasi, sentrifugasi, pengeringan, lalu menjadi kolagen. Baik, pada tahap degradasi yaitu menghilangkan lemak dan protein non-kolagen dengan cara menambahkan larutan NaOH ke dalam larutan kolagen sendiri, yang mana didiamkan selama 3x24 jam, dan setiap 24 jamnya NaOH itu diganti yang baru. Kemudian pembilasan, dalam proses pembilasan yaitu menggunakan aqueous hingga pH-nya menjadi netral. Dan untuk ekstraksi yaitu ditambahkan dengan larutan CH3COOH, yang mana dilakukan 3x24 jam. Serta penyaringan, presipitasi yaitu dengan menambahkan NaCl selama 24 jam. Dan sentrifugasi yaitu 800 rpm dalam 30 menit. Kemudian dikeringkan menggunakan freezer dryer. Syarat mutu kolagen sendiri yaitu menurut SNI nomor 276 2014 tentang kolagen kasar dari tulang ataupun sisik ikan, yaitu memiliki karakteristik dan syarat yaitu antara lain pH yang mana hanya dapat atau diizinkan mencapai angka 6 sampai 5,8 saja. Kemudian kadar air yaitu tidak lebih dari 12%. Kemudian kadar abu yang tidak boleh lebih dari 1%. Serta derajat putih yang hanya dapat digunakan jika mendekati 100%. Contoh produk yang mengandung kolagen yaitu minuman berkolagen, kemudian masker yang mengandung kolagen, atau bahkan bahan utamanya atau bahan yang ditonjolkan merupakan
kolagen itu sendiri. Serta ada suplemen makanan yang memang hanya menunjukkan bahwa ingin memberikan nutrisi dari kolagen itu sendiri. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.